Pagi ini aku akan membuat tausa atau isian kacang hijau. Ini adalah isian yang aku gunakan untuk mengisi bakpao atau bakpia atau roti atau wehku atau kue ketok dan lain-lain. Nah, yang aku gunakan adalah kacang hijau kupas karena aku lebih suka kacang hijau kupas dibandingkan kacang hijau yang masih ada kulitnya. Jadi ini kalau misalnya dijual di supermarket itu dalam keadaan dibungkus plastik, biasanya itu beratnya setengah kilo. Ini yang aku beli ini adalah 1 kilo dan aku belinya sudah beberapa lama. Aku masukkan ke kulkas agar awet, tapi ini nanti akan aku cuci dulu karena kan kadang dia itu khawatir kalau misalnya dia ada kutunya atau ada bubuknya, jadi dicuci dulu. Kemudian akan aku rendam selama 15 menit. Setelah itu baru akan aku masak dengan air sebanyak 1,5 liter. Nah, karena biasanya itu kacang hijau itu rasanya maksudnya baunya itu apek. Untuk menghilangkan bau apeknya aku menggunakan daun pandan. Nih, daun pandan yang baru aku petik, ini segar. Ini sebagian daun pandan nanti untuk merebus kacang hijaunya dan sebagian lagi nanti untuk membuat adonan. Nah, ini nanti akan aku rebus dulu sampai dia itu mekar. Bisa direbus secara manual, bisa direbus dengan panci presto, terserah sampai dia lunak. Setelah lunak baru bisa di blender atau dihaluskan dengan saringan. Setelah itu baru akan dimasak kemudian dengan gula. Aku menggunakan gula pasir gulaku. Gulaku ini kan rasanya lebih manis dibandingkan gula yang lain kalau menurutku sih ya. Jadi aku menggunakan 700 gram saja untuk 1 kilo kacang hijau kupas. Jadi 700 gram. Kemudian aku membutuhkan minyaknya 300 ml. Nanti akan aku buat secara bertahap. Jadi aku tidak menggunakan santan karena santan itu mudah membuat basi adonannya. Jadi menggunakan minyak itu di samping lebih awet, dia juga nanti hasilnya akan licin, mengkilat, bagus. Dan aku juga butuh air. Ini ada air 200 ml. Mengapa ada 2 air? Karena kalau yang air yang satu ini, yang banyak ini, yang 1,5 liter itu untuk merebus kacang hijaunya, sedangkan air yang di gelas ini nanti akan untuk membuat adonannya. Nah, air ini pun tidak sebanyak ini nanti jadinya, karena ini akan aku rebus dengan daun pandan lagi, dan ini nanti disusutkan sampai dengan 50 ml. Kemudian dimasak dan akan menjadi kalis. Jangan lupa ditambahkan garam. Nah, setelah kalis nanti terakhir aku akan menggunakan tepung maizena. Ini untuk membuatnya itu lengket. Jadi sedikit saja tepung maizenanya, cukup 100 gram. Jadi ditambahkan di akhir sesudah dia itu kalis. Dan diaduk sebentar agar semakin kalis tidak lengket di wajan, baru nanti bisa dipulung dan siap untuk diisikan. Oke, sekarang kita coba membuatnya yuk. Nah, ini aku sudah siapkan siko wok. Ini panci atau wok yang akan aku gunakan untuk merebus kacang hijau kupasnya. Jadi kacang hijau kupasnya udah aku cuci, kemudian aku rendam selama 15 menit ya tadi, dicuci bersih. Kemudian bisa direbus di siko wok seperti ini tanpa di presto, tapi boleh juga di presto. Akan aku tambahkan 1,5 liter air. Ini untuk kacang hijau seberat 1 kilogram. Nah, ini akan direbus dulu, ditutup. Kemudian setelah airnya mendidih, nanti dikecilkan apinya dalam keadaan ditutup. Oh ya, ini pada saat perendaman tadi aku menemukan ada kutu seperti ini tadi ya. Ini bisa diambil dengan saringan. Tapi kalau misalnya kacang hijaunya ini baru, benar-benar baru ya, dia tidak ada kutunya. Cuma ini ada kutunya nih, walaupun beberapa, tapi kan jijik ya. Nah, seperti itu. Setelah ini akan aku rebus. Oh ya, aku itu mau meralat ya. Tadi aku salah ambil. Jadi yang aku butuhkan itu sebenarnya bukan tepung maizena, tapi tepung tapioka. Jadi aku menggunakan tepung tapioka Pak Tani ini, Liao Chukang.
Ini sagu tani Bogor sebanyak 100 gram. Jadi bukan tepung maizena. I'm so sorry. Nah, sementara menunggu merebus kacang hijaunya, aku akan merebus airnya. Air yang untuk adonan. Ini sebanyak 200 ml. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi pancinya aku ganti saja dengan panci presto karena aku mau cepat buru-buru soalnya. Jadi nanti di presto selama 10 menit. Jadi setelah mendidih kan terdengar tuh bergolak, baru dikecilkan apinya. Nah, setelah apinya dikecilkan itu tunggu 10 menit saja, setelah itu matikan apinya. Nah, di sebelah sini aku sudah merebus air yang tadi 200 ml dan pandan. Kenapa pakai air 200 ml dan pandan? Karena untuk menghindari bau apek di adonan kacang hijaunya. Jadi tausannya itu nanti wangi jadinya. Ini ditunggu sampai dengan airnya menyusut kira-kira menjadi 50 ml saja. Jadi dari tadi airnya dingin ya, karena aku rebus tuh pakai air dingin. Nah, ini baru 5 menit aku presto sudah seperti ini nih. Ini mendidih. Lihat ada buih-buihnya seperti ini. Kemudian suaranya sudah mendesis. Nah, posisi seperti ini baru dikecilkan apinya dengan api yang sangat kecil saja. Ya, ini kecilkan apinya. Kecilkan apinya. Nah, kalau apinya kecil itu justru tekanan di dalam panci presto ini akan semakin besar karena tidak banyak uap yang keluar. Jadi lebih cepat matang. Nanti kalau sudah 10 menit dimatikan saja apinya. Setelah airnya menyusut menjadi sekiranya 50 ml, kita tambahkan gula pasirnya. Kemudian diaduk. Jangan sampai gosong. Jika perlu dimatikan dulu apinya, tak apa. Ini menggunakan wajan anti lengket ya. Aku menggunakan Maxim yang Hero Wok. Karena kalau membuat isian kacang hijau ini kan banyak gula. Jadi biar tidak lengket di wajannya, menggunakan panci anti lengket, wajan anti lengket. Bisa pakai Maxim Hero Wok, bisa pakai Siko Wok, yang penting tebal, berlapis teflon atau stainless steel yang tebal. Kalau pakai aluminium biasa itu lengket-lengket. Ini masukkan gula, kemudian garam. Jatuh. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Aku menggunakan sendok takar ya, jadi peres saja. Nah, kemudian masukkan minyaknya. Ini kan 300 ml ya. Lihat. Masukkan dulu 200. Bismillah. Aduk kembali. Ini dalam posisi api sudah aku matikan karena biar tidak gosong. Kemudian aku nyalakan lagi apinya kecil saja. Akan aku aduk sebentar. Ini tidak perlu sampai meleleh gulanya. Nanti aku akan menunggu kacang hijaunya matang dulu. Setelah itu baru aku blender kacang hijaunya, atau ditumbuk atau dihaluskan dengan saringan, baru dimasukkan ke sini. Ini matikan dulu. Jadi panci prestonya sudah aku matikan ya. Setelah dia itu direbus 10 menit, api kecil dimatikan seperti ini. Kemudian aku kan sedang menunggu panci tutupnya ini bisa dibuka. Ini akan aku tambahkan
keju cheddar parut, karena ini anakku mau, ini si anak cinta mau, dia bilang mau yang gurih. Jadi tanpa keju sebenarnya tak apa, menggunakan keju juga lebih enak sih karena anak-anak suka. Jadi aku tambahkan 50 gram keju cheddar parut. Nah ini akan aku aduk kembali. Ini tanpa api. Nanti apinya akan aku hidupkan setelah si kacang hijau kupasnya itu masuk. Toh ini juga masih panas. Nah, sekarang belum bisa dibuka ini. Oh, sudah bisa. Oh, belum juga. Belum juga. Tunggu sebentar sampai dengan panci tutupnya ini bisa dibuka. Nah, ini akan aku buka. Sudah mudah dibuka tutup pancinya. Bismillah. Nah, seperti ini hasilnya. Bagus ya. Jadi kalau ada yang nanya berapa sih takarannya kalau merebus kacang hijau itu, jadi seperti kalau kita itu membuat nasi. Kalau membuat nasi kan aku biasanya pakai beras 1 peres gelas, airnya 1,5 gelas. Nah ini sama dengan cara membuat nasi merebus kacang hijaunya. Ini sudah sangat lunak ya, sudah sangat lunak. Jadi menghaluskannya bisa dengan cara yang seperti ini contohnya ya. Oh, halus sekali. Halus sekali. Atau bisa juga menggunakan blender atau chopper. Nah, terserah. Nah, seperti ini ya. Ini lembutnya seperti ini, mudah. Nanti kita ambil bagian yang sebelah sini. Baru ini yang akan kita masak. Jadi halus. Nggak susah-susah nanti mengaduknya. Bukan dalam keadaan masih butiran seperti ini. Nah ini akan aku haluskan dulu. Aku akan menggunakan food chopper Mito Chiba CH100 yang bawel besar.